Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Hari ini kita mempelajari mengenai materi rancangan percobaan kehutanan pada materi ketiga yang berjudul percobaan faktorial, di mana kita akan menjelaskan mengenai teori dan penyelesaian kasus dengan menggunakan atribut SPSS. Kemudian saya jelaskan di sini sebelumnya bahwa percobaan faktorial adalah percobaan yang melibatkan dua faktor atau lebih, di mana kalau kita sebelumnya hanya berbicara satu faktor ya di YouTube 1 dan 2 untuk materi rancangan percobaan, pada percobaan faktorial ini minimal kita melibatkan dua faktor, di mana masing-masing faktor itu tadi minimal terdapat dua level. Nanti kita jelaskan ya. Kemudian digunakan untuk melihat pengaruh pemberian dua faktor perlakuan secara kombinasi, interaksi maupun mandiri terhadap variabel pengamatan. Rancangan yang digunakan bisa berupa rancangan acak lengkap maupun rancangan acak kelompok. Contoh misalnya untuk percobaan faktorial ini, percobaan untuk melihat pengaruh pertumbuhan tinggi pulai Allistonia scolaris dengan menggunakan pupuk kalsium sebagai faktor A dan fosfat sebagai faktor B. Jadi ada dua faktor. Biasanya kita hanya berbicara satu faktor ya, faktor A saja. Ini kita melibatkan faktor A dan faktor B. Contoh lain misalnya respon pertumbuhan tinggi kemiri Aleurites molucana terhadap faktor A topografi dan faktor B-nya adalah penutupan lahan. Percobaan faktorial melibatkan dua faktor, contohnya yang saya sudah sampaikan. Percobaan untuk melihat pengaruh pertumbuhan tinggi pulai Allistonia scolaris dengan menggunakan pupuk kalsium dan fosfat ya. Maka kalsium faktor A kalsium ini sebagai faktor A itu ada dua level, sedangkan faktor B sebagai fosfat itu terdiri dari tiga level. Faktor A pada level 1 dosis 2 gram itu disimbolkan dengan A1, faktor A level 2 dengan dosis 4 gram kalsium dengan disimbolkan dengan A2. Sedangkan faktor B untuk penggunaan pupuk fosfat terdiri dari 3 level, yaitu level 1 dosis 1 gram maka disimbolkan B1, level 2 gram disimbolkan B2, dan level 3 5 gram disimbolkan B3. Maka dalam percobaan ini ada dua faktor. Faktor A berupa kalsium, faktor B berupa fosfat, masing-masing 2 level dan 3 level. Apabila dikombinasikan, perlakuan ini dikombinasikan, maka terdapat kombinasi perlakuan sebanyak 2 level faktor A dan 3 level faktor B, maka akan terdapat 6 perlakuan kombinasi. Yaitu yang terdiri dari A1B1, A2, A1B2, A1B3. Kemudian A2B1, A2B2, dan A2B3. Sehingga dalam perlakuan kombinasi tadi ada 6 perlakuan kombinasi. Nah, apabila pengulangan kemudian disajikan pengulangan minimal sebanyak 3 pengulangan ya dalam masing-masing perlakuan kombinasi tadi, maka terdapat 6 perlakuan kombinasi dikali 3 kali pengulangan, maka ada sebanyak 18 unit pengamatan. Selanjutnya kita tempatkan pada denah penelitian. Denah rancangan adalah A1B1 3 ulangan, A1B2 3 ulangan, A1B3 3 ulangan, A2B1 3 ulangan, A2B2 3 ulangan, dan A2B3 3 ulangan.
Maka kita mau menempatkan percobaan karena ini rancangan acak lengkap, maka kita lakukan pengacakan ya. Pengacakan itu bisa dengan menggunakan bilangan acak, tapi kalau sedikit saudara bisa menggunakan peluang, yaitu dengan biasanya menggunakan lotre itu ya. Lotre kalau kita buat 18 nomor, ini kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka setiap nomor yang keluar itu kita tempatkan. Kalau yang pertama keluar di sini A2B1, A1B3, dan A2B2, dan seterusnya sampai nomor ke-18 yang keluar adalah A1B1. Nah, ini adalah dinas setelah dilakukan pengacakan dengan metode peluang atau menggunakan lotre ya, paling sederhana kalau disebut harian itu ya. Kemudian contoh kasusnya adalah suatu percobaan di dalam pot untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk kalsium CaCO3 sebagai faktor A dengan 2 level, 2 gram dan 4 gram, tadi saya jelaskan di depan, dan fosfat P dengan 3 level, 1 gram, 3 gram, dan 5 gram terhadap pertumbuhan semai pulai atau Allistonia scolaris. Masing-masing perlakuan kombinasi menggunakan pengulangan sebanyak 3 kali. Maka dapat kita lihat perlakuan kombinasi tadi ada 6 perlakuan, kemudian ulangan 3 kali sebanyak 18 unit pengamatan, kemudian denahnya sudah kita sampaikan tadi, dengan metode pengacakan mendapatkan denah yang percobaannya seperti ini. Nah, kemudian setelah pengamatan 4 bulan diperoleh data sebagai berikut, yaitu faktor A kalsium ada 2 level dengan ulangan 1, 2, 3, faktor B ada 3 level B1, menghasilkan tinggi tanaman 39 cm, 37,5 cm, 36,5 cm. Kemudian pada faktor B itu faktor A1B2 itu ada 44,38 cm, A1B2 ulangan 2 itu 39, dan A1B2 ulangan 3 34,17. Begitu juga dengan A1B3 itu mendapatkan hasil 125,71 cm, 93,33, 75,55 cm pada ulangan ketiga. Kemudian juga sama pada perlakuan kombinasi A2B1 ini menghasilkan 43, 34, dan 42,5. A2B2 menghasilkan 136, 133, dan 130, dan seterusnya. Pada A2B3 menghasilkan nilai 132, 110, dan 133. Nah, data ini adalah data setelah pengamatan selama 4 bulan. Oleh karena itu, maka untuk menganalisis ini menggunakan SPSS, apakah ada pengaruh pemberian perlakuan faktor A berupa kalsium dan faktor B berupa fosfat tadi itu terhadap pertumbuhan semai Allistonia scolaris. Maka siapkan program Excel dan program SPSS ya. Ini kita stop dulu share screen-nya, kita masukkan data itu ke dalam data Excel ya. Kita coba share screen data Excel-nya. Nah, ini di depan sudah muncul data Excel ya, data Excel. Kemudian tadi ini adalah datanya. Datanya kita masukkan di sini, yaitu A1 bisa tadi kita ketik di sini semuanya. Kemudian karena di dalam format SPSS itu seperti yang terdahulu juga formatnya adalah menurun, maka kita buat data itu menurun. Kita pindah faktor A sebagai kalsium, sebagai ada 2 level, yaitu 1 dan 2. Yaitu 1 dan 2. Maka kita cek kalsium ada A1 ada 9, kemudian A2 ada 9. Kemudian fosfat itu ada 3 level, yaitu
level 1, 2, 3. Kemudian pada faktor A level 2 maka ada 3 juga. 1, 2, dan 3. Ya enggak, kita notasikan seperti ini. Karena di dalam SPSS kita harus membunyikan notasi seperti ini. Kemudian diulang 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka dapat kita lihat perlakuan A1, B1, A1, B1, ulangan 1, maka nilainya 39. A1, B1, ulangan 2, nilainya 37. A1, B1, ulangan 3, A1, B1, ulangan 3, nilainya adalah 36,5. Kemudian A1, B2, A1, B2, pada ulangan 1 nilainya 44,38, A1 B2 ulangan 2 39, A1 B2 ulangan 3 nilainya 34,17. Jadi ini dipindah ke sini, ini dipindah ke sini, ini dipindah ke sini sesuai dengan penempatan ulangan tadi itu. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan pemindahan data seperti ini ya, seperti ini pemindahan datanya. Sampai pada A2 B3, A2 pada level A2, A2 ulangan 1, ulangan 1 sebanyak 132,5, A2 ulangan 2 sebanyak 110, A2 B3 ulangan 3 sebanyak 133. Nah, ini ya datanya yang sudah dapat di sini. Kemudian kita nanti akan menggunakan 2 kali pengujian SPSS ya. Ini pengujian pertama menggunakan data Excel seperti ini. Kemudian yang kedua uji lanjutan, nanti kalau misalnya itu signifikan, nanti uji lanjutan kita menyiapkan dulu datanya seperti ini. Untuk perlakuan kombinasi A1B1, A1B1 pada ulangan 139, A1B1 pada ulangan atau disebut kombinasi 1 itu pada ulangan 1 37,5, A1 B1 pada ulangan 3 36,5. Hanya dirubah perlakuan kombinasi, ini dijadikan 1 sebagai perlakuan kombinasi, kalsium 1 fosfat 1 disebut A1 B1 ya, atau kita simbolkan 1. Maka kita buat sampai pada 6 kombinasi perlakuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kombinasi perlakuan. Datanya kita tinggal copy di sini. Nah, kita sudah mendapatkan 2 data. Data yang pertama untuk pengujian SPSS pertama, untuk melihat pengaruh. Data yang kedua untuk melihat apabila pengaruh itu nanti berbeda, kita melihatnya nanti dengan uji lanjutan. Tapi kalau nanti tidak berpengaruh, kita tidak menggunakan uji lanjutan ini. Nah, tinggal kita kalau tidak berpengaruh ya selesai di sini. Kalau berpengaruh maka kita uji dengan uji lanjutan. Maka kita pindah data yang pertama, kita melakukan uji lanjutan ya. Kita copy data ini ke dalam data SPSS ya. Kita panggil dulu, kita Ctrl C dulu, Ctrl copy ya. Kemudian kita panggil data program SPSS-nya. Kita stop share screen. Kemudian kita share yang untuk data SPSS-nya. Nah, kemudian data variabel kita masuk ke dalam data view. Ini ya data view. Data view. Kemudian kita masukkan di sini. Copy tadi kita paste di sini. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke dalam variabel view. Nah, kita variabel view. Tadi kita melihat apa perlakuan yang pertama tadi. Kita ketik di sini adalah kalsium. Kemudian yang kedua kita ketik apa? Perlakuan kedua atau faktor kedua ya. Tadi perlakuan pertama kalsium, perlakuan kedua disebut sebagai
fosfat. Kemudian yang ketiga tadi adalah ulangan. Dan yang terakhir adalah respon atau hasil. Maka untuk yang kalsium ini desimalnya karena dia tidak ada desimal, maka kita kasih 0. Ini yang kita kasih 0 juga. Ulangan juga kita kasih 0 karena nggak ada desimalnya. Kemudian kalau hasil kita kasih 2 desimal. Ya, ini kita 2 desimal. Kemudian kita langsung ke value. Value ini ya. Kemudian kita nasikan yang kalsium. Ini yang kita cek yang kalsium dulu. Kalsium ada berapa level tadi itu? Ada poin 1 disebut level 1 A1, ya kan tadi. Add, kemudian 2 itu disebut A2, kita add. Ya, lalu kita oke. Udah, di sini berkarakter. Kemudian yang fosfat itu ada berapa level tadi? Ada 3 level, yaitu 1 kita masukkan di sini adalah B1, kemudian kita add, kemudian 2 kita masukkan adalah B2, kemudian 3 kita masukkan adalah B3, sehingga kita add, lalu sudah, karena adanya 3 level, kita oke-kan. Ulangan boleh kita masukkan di sini, 1 sebagai U1 ya, ulangan 1 kita singkat aja U1, ulangan 2 kita singkat menjadi U2, kemudian ulangan ketiga kita singkat menjadi U3, kita add. Maka karena hanya 3 ulangan kita oke. Nah, sudah. Setelah itu kita akan menguji karena sudah siap datanya ya. Kita lihat di data view sudah berubah semua. Ini sudah A1 faktor kalsium dan fosfat sebagai faktor kedua ada 3 level. B1, B2, B3, dan seterusnya. Kemudian kalsium ada 2 level, A1 dan A2. Kemudian ulangannya ada U1, U2, U3, dan seterusnya. Datanya kita sudah kopikan dari data di Excel tadi. Lalu kita menggunakan analyze, ya kan? Analyze, kemudian kita menggunakan GLM, General Linear Model, kemudian kita menggunakan univariate. Kita klik univariate-nya. Nah, lalu muncullah di dalam tabel univariate, kita masukkan dependent variable adalah faktor atau respon, itu kita berikan hasil masuk ke dependent, kemudian ketiga-tiganya kita masukkan pada fix faktor. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan model ya. Model, kita klik custom, kemudian kita masukkan kalsium, ini kita rubah di sini dulu main effect, kita sort, kemudian fosfat kita klik main effect, sudah kita sort, kemudian ulangan juga main effect kita sort, kemudian ada yang penting adalah perlakuan kombinasinya kalsium dan fosfat, kita klik di sini interaction, maka kita sort ke sini. Oke. Kemudian kita continue. Kemudian kita klik post hoc analysis. Post hoc analysis kita kasihkan tiga-tiganya untuk masuk ke post hoc analysis. Nah, kemudian kita klik boleh LSD, boleh Tuki, boleh yang lainnya. Tapi kita menggunakan Duncan saja atau Duncan aja. Nah, ini kita continue. Ya. Option juga boleh kita klik, tetapi deskriptif misalnya juga boleh. Tapi kalau kita klik itu berarti kita semuanya kita masukkan ke overall sini. Nah, itu boleh, tapi boleh juga enggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah model dan post hoc. Nah, nanti kita langsung okekan kalau sudah siap, kita langsung okekan, maka kita tunggu hasil outputnya. Ya, kita tunggu hasil outputnya. Ini kita coba hasil outputnya adalah, ini mungkin sudah terlihat ya, kita stop share screen dulu, kita lihat hasil outputnya. Hasil outputnya,
Nah, ini hasil outputnya ya. Hasil outputnya kita langsung melihat aja, karena ini semua sudah lengkap ya. Ada dari Bedouin subjek ada kalsium 9 perlakuan, A29 perlakuan, B16, B26, B36, dan seterusnya. Ulangan juga masing-masing sudah ada. Lalu kita melihat yang paling penting adalah di ANOVA-nya, yaitu Test of Bedouin Subject Effect. Yaitu kita melihat langsung di sini saja. Yaitu kita melihat kalsium pada main effect itu atau secara individu dia berpengaruh signifikan karena kurang dari 0,00. Fosfat itu kurang dari signifikannya 0,00 atau kurang dari 0,05 itu signifikan. Kemudian kalsium dan fosfat apabila diperlakukan kombinasi dia memberikan respon signifikansi kurang dari 0,05, bahkan ini 0,01 ini. Maka disebut sebagai signifikan atau sangat signifikan. Nah, ini yang paling penting karena dalam uji pengaruh ini kalsium dan fosfat itu sangat signifikan, sangat signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjutan melihat pengaruh perlakuan kombinasi mana yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan semai Allistonia scholarsis atau pule ya. Tapi kita melihat kalsium secara berdiri sendiri dia signifikan, fosfat secara berdiri sendiri juga signifikan. Apabila eh, diperlakukan kombinasi, maka kalsium dan fosfat juga signifikan. Atau kalau di dalam bahasa anu itu kedua perlakuan ini bersifat aditif atau saling mempengaruhi gitu, saling mempengaruhi. Ini kalsium dan fosfat signifikan karena sangat signifikan karena kurang dari 0,01. Nah, ini kita copy ya nanti dalam dalam Word ya, kita copy supaya kita gampang menganalisisnya. Kemudian karena kini ini kita signifikan, lalu kita menyiapkan data kedua. Kita stop sharing dulu, kita kembali ke Excel tadi. Kita stop, kemudian kita kembali ke Excel. Nah, kita kembali ke sini karena tadi sudah menghasilkan respon pengaruh yang sangat signifikan, maka kita uji lanjutan dengan Excel yang kedua, yaitu kita perlakuan kombinasi, kita A1, B1, A1, B2, A1, B3, A1 sampai A2, B3, masing-masing kita simbolkan A1, B1, 1, A1, B1, 1, A1, B1, 1, A2, A1, B2, 2, dan seterusnya sampai A2, B3 adalah simbolnya 6. Maka ulangannya tetap ya, 3 ulangan, dan datanya juga sama tetap. Maka kita lakukan uji SPSS tahap kedua, yaitu yang mirip dengan rancangan acak lengkap, yaitu kita kopikan data di sini. Ini ya, copy data di sini, jangan sampai ikut yang kolom atasnya. Kita copy Ctrl C, kemudian kita stop share screen, dan kita masukkan lagi data atau program SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita membuka data atau file SPSS yang lama tadi kita buka, kemudian kita buka menu file S baru, yaitu Ctrl N. Maka kita stop share screen, kita munculkan menu SPSS baru. Nah, ini menu SPSS baru. Kemudian kita di data view kita kopikan yang Excel kedua tadi. Kita pastekan di sini. Paste di sini. Nah, kemudian seperti biasa kita menggunakan variabel view. Variabel view yang pertama kita klik tadi itu adalah kita namai kombinasi. Kemudian yang kedua kita namai ulangan. Kemudian yang ketiga adalah hasil atau respon. Kemudian yang pertama desimalnya kita nolkan, 0. Kemudian yang hasil biar aja ada desimal 2. Lalu seperti yang pertama, value 1 kita masukkan. 1 adalah perlakuan A1, B1, add. Kemudian 2 adalah perlakuan
A1, B2, add, kemudian 3 adalah perlakuan A1, B3, add, kemudian 4 adalah perlakuan A2, B1, add, kemudian 5 adalah perlakuan A2, B5, B2, add, dan yang keenam adalah A2, B3, add. Nah, ada 6 kombinasi perlakuan, lalu kita oke. Ulangan ya seperti biasa kita masukkan aja 1 O1, add, 2 O2, add, kemudian 3 O3, add. Kita oke kan. Nah, selanjutnya kita buka analyze ya, seperti pada rancangan acak lengkap. Analyze, kita cek dulu ya datanya dulu ya. Di sini data sudah kombinasinya sudah kelihatan, ulangannya sudah semua, hasilnya sudah kelihatan. Maka kita cek analyze, kemudian compare mean, one way ANOVA. Sama dengan di rancangan acak lengkap di depan. Kemudian kita masukkan hasil sebagai dependent, kombinasi sebagai vektor. Maka kita masukkan ke post hoc. Post hoc, Duncan, kemudian kita continue. Boleh yang lain, option yang lain dibuka juga tidak apa-apa, tapi kita hanya memerlukan post hoc-nya aja. Kemudian kita lakukan oke. Nah, maka hasil outputnya kita stop share screen. Hasil outputnya adalah seperti ini. Nah, data hasil outputnya ada A1, B1, A1, B2, A1, B3 pada subset 1, A1, B3 pada subset 2, dan A2, B3, A2, B2 pada subset 3. Oleh karena itu kita untuk menjelaskan lebih jelasnya kita pindah aja ke Word ya. Ini kita copy. Yang pertama tadi ini kita copy. Kita klik dari sini. Kita Ctrl C, copy. Kemudian juga ini juga kita copy. Yang ini kita copy. Kita masukkan ke Word ya. Kita masukkan ke Word. Stop share screen dulu ya. Kita masukkan ke Word untuk lebih jelasnya. Nah, kita copy di sini ya. Kita copy di sini. Kita copy di sini tentang tadi hasil pertama. Hasil uji ANOVA yang pertama tadi kita copy menghasilkan ini tadi. Ada faktor A signifikan, ada faktor P fosfor signifikan, sangat signifikan. Kalau dia berlaku individu dia sangat signifikan. Dan apabila perlakuan dikombinasikan, maka dia juga menghasilkan sangat signifikan. Maka kita coba menjelaskan dari tabel ini. Yang pertama adalah hipotesis sebagai dugaan awal, yaitu kita selalu menguji H0. H0 adalah tidak terdapat perbedaan yang nyata perlakuan dosis pupuk Ca dan fosfor, faktor ACA dan fosfor pada pertumbuhan tinggi pulai. Ini H0. Kemudian H1 sebagai asumsi ya, ini H1 sebagai asumsi. Terdapat perbedaan yang nyata perlakuan dosis pupuk Ca dan P pada pertumbuhan tinggi pulai. Ini asumsi, inti adalah hipotesisnya, H0 dan H1. Maka apa kesimpulannya pada taraf uji 5% ya, atau 95% kepercayaan? Maka kesimpulannya apa? Jika p-value atau signifikan, jika signifikan atau p-value itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ini ditolak, H1 diterima, atau terdapat perbedaan atau terdapat pengaruh yang nyata atau sangat nyata terhadap pemberian pupuk Ca dan P pada pertumbuhan semai pulai. Nah, kemudian apabila signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima atau H0 diterima dan asumsi ditolak atau hipotesis ditolak, H1 ditolak. Maka
tidak, sebutnya adalah tidak signifikan. Artinya apa? Jika lebih besar dari 0,05 signifikan, maka tidak terdapat perbedaan yang nyata perlakuan dosis pupuk CA dan P pada pertumbuhan tinggi pule atau Allistonia scolaris. Jadi, kalau ini kebetulan di sini kita lihat, kalau signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dia sangat signifikan atau signifikan. Tetapi kalau dia lebih besar dari 0,05, maka dia tidak signifikan. Maka ini kita lihat 0,00, 0,00, 0,00 berarti dia di bawah daripada 0,05, maka disebut signifikan atau sangat signifikan. Maka disebut kesimpulannya adalah oleh karena nilai signifikan pada perlakuan kombinasi CA dan P sebesar 0,00, kombinasi ini ya, CA dan P 0,00, ternyata lebih kecil dari 0,05, bahkan lebih kecil dari 0,01, maka perlakuan kombinasi CA dan P terhadap pertumbuhan tinggi pule Allistonia scolaris berpengaruh sangat nyata. Jadi berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan tinggi pule. Kemudian tadi kita juga sudah menguji ketika ini sudah sangat nyata, berpengaruh sangat nyata, maka diuji lanjutan. Uji lanjutan pengaruh yang mana yang perlakuan yang paling baik, yang mana perlakuan yang berbeda, itu kita uji lanjutan tadi sudah kita ujikan, yaitu dan kita copy di sini tadi dengan perlakuan yang SPSS kedua dapat dijelaskan sebagai berikut dengan menggunakan post hoc Duncan tadi. Pada perlakuan A1B1, dia berada pada subset 1 dengan mean itu rata-rata 37,66, A1B2 dengan rata-rata 39,18, A2B1 dengan rata-rata tinggi 40, A1B3 dengan rata-rata tinggi 98,19, A2B2 dengan rata-rata tinggi, A2B3 dengan rata-rata tinggi 125, dan A2B2 dengan rata-rata tinggi 133 cm. Kalau melihat ke sini berarti perlakuan A1B1, A1B2, A2B1 tidak berbeda nyata. Ini tidak berbeda. Karena berada dalam satu subset. Tetapi A1B1, A1B2, A2B1 berbeda nyata dengan A1B3. Maka dan berbeda nyata juga dengan A2B2, A2B3, A2B2, A2B3. Berarti kan subset 1 ini berbeda nyata dengan subset 2 dan berbeda nyata dengan subset 3 gitu. Nah, A1B3 pada subset 2, A1B3 pada subset 2 ini berbeda dengan A1B1, A1B2, A2B1 dan berbeda juga dengan A2B3 dan A2B2. Nah, sekarang begitu juga dengan yang A2B3 di sini. A2B3 dengan A2B2 tidak berbeda. Tidak berbeda. Karena dalam satu subset. Tetapi dia berbeda dengan A2B2, A2B3, A2B2 ini berbeda dengan A1B3, A1B1, A1B2, dan A2B1. Jadi masing-masing subset ini menunjukkan perbedaannya. Kalau di subset 3 berbeda dengan subset 2 dan subset 1. Subset 1 berbeda dengan subset 2 dan subset 3. Karena kebetulan di sini kontras di sini ya, tegas di sini ya. Tegas di sini tidak ada yang satu perlakuan kombinasi masuk di dua subset, tidak ada. Di sini masing-masing perlakuan kombinasi masuk di satu subset, satu subset, satu subset. Berarti ini kita simpulkan lalu A1B1 subset 1 disimpulkan A dengan min 37,67, A1B2 dengan min 39,18 disimpulkan A di sel 1, A2B1 dengan subset 4
dengan subset 1 minnya 40 disimbolkan A. Sedangkan A2B1 A1B3 A1B3 pada subset 2 disimbolkan B, A2B2 dan A2B3 A2B2 dan A2B3 ini pada subset 3 disimbolkan C. Nah, oleh karena itu kalau melihat perlakuan ini yang paling baik adalah perlakuan A2B3 dan A2B2 itu menunjukkan perlakuan yang paling baik terhadap atau kombinasi perlakuan yang paling baik untuk pertumbuhan tinggi pulai. Ya kan? Boleh saudara menggunakan kombinasi A2B2. A2B2 itu adalah 4 gram kalsium dan B2 ini 3 gram fosfat. Ini paling bagus. Tapi di bawahnya juga saudara bisa menggunakan A2 itu 4 gram kalsium dan 5 gram fosfat. Ini perlakuan yang paling bagus. Sedang di bawahnya memiliki rata-rata tinggi yang jauh. Sehingga kalau kita memilih kombinasi perlakuan yang paling baik, ya kita boleh memilih A2B2 atau 4 gram 4 gram kalsium 5 gram fosfat atau 4 gram kalsium dan 3 gram fosfat. Ini sama saja memberikan respon yang paling tinggi. Nah, di situ berarti perlakuan mana yang paling bagus? Yaitu A2B3 dan A2B2. Sedangkan perlakuan mana yang paling tidak bagus adalah saudara boleh mengatakan 3 ini tidak bagus. A2B1, A1B2, A1B1 karena memiliki nilai rata-rata tinggi yang paling kecil. Tapi saudara bisa mengatakan juga A1B1 karena tingginya paling kecil, saudara bilang paling jelek. Tetapi ingat bahwa ini berada di subset 1, sama-sama tidak berbeda secara statistik walaupun rata-rata tinggi itu berbeda. Tetapi secara statistik ternyata tidak berbeda. Nah, oleh karena itu nanti kalau menguji lagi dengan untuk perlakuan untuk pengujian lanjutan, saudara bisa menguji dari ini diuji lagi ke dalam kelompok percobaan lagi untuk menguji lagi ya. Begitulah ilmu tidak pernah bisa habis ya, terus diuji-uji terus. Kalau sampai di sini bahwa yang paling bagus adalah A2B3 dan A2B2 pada subset 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk penjelasan mengenai faktorial yang dari awal sampai akhir di dalam penggunaan SPSS mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Saya akhiri pertemuan pada kali ini. Saya ucapkan akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.